Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi syafi'in wa dari wa munfaridin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa nuril absar wa diyaya wa rahmatihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Syukur kita telah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita bisa melakukan untuk beribadah di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dijatuhkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan berupa Al-Quran, di mana Al-Quran itu secara globalnya isinya itu hanya 2 kali. Ini seperti yang disampaikan oleh sesepuh kita, orang-orang tua kita dulu, kodrate manusia manembah marang kang maha kuwasa migunani dalam sepodo-podo. Esensi tujuan diciptakan manusia itu yang pertama itu adalah kita diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membangun hubungan baik dengan Allah yang itu biasa kita kenal dengan hablum minallah. Isi daripada Al-Quran yang pertama itu adalah hablum minallah, membangun hubungan baik dengan Allah dengan berbagai macam cara ibadah, dengan berpuasa, dengan sholat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Membangun hubungan baik dengan Allah itu belum cukup kalau belum dilanjutkan dengan tujuan manusia diciptakan oleh Allah, migunani marang sepodo. Kita diciptakan oleh Allah, tujuannya itu adalah agar bermanfaat, memberi manfaat kepada sesama manusia, yang itu dikenal dengan istilah hablum minallah. Maka seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggandengkan, menyertakan jauhnya Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, hai orang yang beriman, dirikan, laksanakan sholat. Melaksanakan sholat itu belum cukup, harus dilanjutkan, digandeng dengan dalil berikutnya, wa atuz zakat, dan membayar zakat. Ketika kita ini melaksanakan sholat itu belum cukup kalau belum melaksanakan perintahnya Allah, yaitu mengeluarkan zakat. Aqimus shalah dalam rangka untuk membangun hubungan baik dengan Allah, wa atuz zakat dalam rangka untuk membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Banyak di antara dawuh-dawuhnya Allah, di antaranya adalah fasholli li rabbika, sholatlah kamu. Yang dimaksud dengan fasholli li rabbika itu adalah sholat Idul Adha wan Har, dan setelah itu kita diperintahkan untuk berkorban. Berkorban itu dalam rangka untuk membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Di momentum Ramadan ini maka kita ini ada kewajiban kita ini untuk berpuasa. Puasa kita itu pahalanya itu menggantung, belum diterima oleh Allah, masih menggantung antara langit dan bumi sampai dengan ditunaikannya yang namanya zakat fitrah. Sholat itu dalam rangka untuk membangun hubungan baik dengan Allah, dan zakat fitrah itu adalah membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Ketika kita ini melaksanakan zakat fitrah, maka ada ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh para ulama, oleh Rasulullah. Yang pertama adalah bahwa zakat fitrah itu ditunaikan, dibayarnya itu adalah mengikuti balad, makanan pokok. Di suatu tempat itu kalau makanan pokoknya itu adalah kurma, maka yang wajib dikeluarkan membayar zakat fitrahnya itu adalah dengan kurma. Kalau memang di suatu tempat itu makanan pokoknya itu adalah gandum, maka gandum. Kalau beras, maka dengan beras. Ini yang kita gunakan kita kalau menggunakan madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i itu mengikuti balad,
apa yang dimakan setiap hari itulah yang dikeluarkan zakatnya. Maka kalau menurut Imam Syafi'i, maka tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, kecuali bagi orang-orang kalau memang orang itu setiap hari makannya itu adalah makan uang, maka boleh membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Jadi dengan kita semua itu yang kita makan setiap hari itu apa? Maka harus disesuaikan. Yang kedua, yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah itu adalah kepala keluarga atau suami. Maka umat Islam itu harus paham bahwa yang harus mengeluarkan, yang punya kewajiban, yang memiliki mandat untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah seorang suami. Banyak sekali di antara umat Islam itu yang mungkin karena lupa atau yang lainnya sehingga fitrah itu tidak sesuai dengan aturan main yang ditentukan oleh Rasulullah, oleh para ulama. Contoh diantaranya bahwa seorang istri itu tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya. Seorang istri itu tidak sah mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarga, kecuali kalau istri itu memang mendapatkan mandat dari suaminya. Satu misal, suaminya itu bilang, "Bu, tolong belikan beras 15 kilo karena dalam satu keluarga itu terdiri dari 5 orang, suami, istri, anaknya 3, 15 kilo, 3 kali 5 jadi 15. Kalau mendapatkan mandat dari suami maka itu diperbolehkan. Tapi kalau tanpa ada mandat, tanpa disuruh oleh suami, berinisiatif sendiri, maka seorang istri itu tidak diperbolehkan dan zakatnya itu tidak sah. Yang ketiga, terkait dengan zakat fitrah itu terkait dengan ukuran nisab. Nisabnya zakat fitrah itu adalah satu sok itu adalah 4 mud. 4 mud itu, 1 mud itu para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 mud itu adalah 6 on, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Kenapa ulama itu berbeda pendapat? Karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Kenapa? Karena masing-masing orang di wilayah yang tertentu, contoh umpamanya orang Indonesia, 1 mud itu menggunakan cawukan, 1 cawuk. Tangannya orang Indonesia itu kecil-kecil, sehingga tidak heran kalau 1 mud itu, 1 cawukan itu adalah 6 on. Tangannya orang Arab, fisiknya orang Arab itu lebih besar, maka otomatis tangannya itu lebih besar, otomatis di situ ukurannya lebih banyak. Jadi yang namanya khilaf ulama itu pasti ada, dan itu adalah relevan dengan kondisi geografis yang ada di daerah masing-masing. Bagi kita bagaimana? Bagi kita silakan yang mau menggunakan 4 on, 1 mud 4 on, 4 dikalikan 4 menjadi 24 on, dibulatkan menjadi 2,5 kg, monggo silakan. Yang menggunakan 7 on, 7 kali 4 28, dibulatkan menjadi 3 kilo, bagus. Atau yang menggunakan 8 on, 8 kali 2, 8 kali 4 3,2, dibulatkan menjadi 3,5. Jadi masing-masing itu punya argumentasi, punya alasan masing-masing. Yang mau menggunakan 2,5 kilo dipersilahkan, yang mau menggunakan 3 kilo juga tidak apa-apa, bagus. Yang 3,5 kilo itu juga tidak apa-apa, 1 kintal juga tidak apa-apa. Zakat, mengeluarkan zakat masing-masing orang 1 kintal itu bagaimana? Tak apa, boleh-boleh saja. Kalau ada para hadirin, para pemirsa ini ada yang mau zakat fitrah 1 orang 1 kintal, mohon untuk menghubungi saya, nanti saya yang menerima. Jangan dilewatkan, ambil. Nanti yang terhitung zakat itu adalah 3 kilo atau 3,5, sisanya itu adalah masuk dalam sedekah. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun yang kita keluarkan itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka kita diperbolehkan untuk mengikuti, memilih salah satu ukuran yang sudah ditentukan oleh para ulama. Setelah itu baru diserahkan kepada fakir miskin asnaf 8.
Asnaf 8, fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gorim, ibnu sabil, sabilillah, masing-masing itu punya hak. Dikembalikan lagi bahwa umat Islam itu banyak sekali yang mungkin karena lupa dan lain sebagainya, sehingga cara mentasarufkan zakat itu tidak sesuai, tidak diberikan kepada yang berhak. Contoh, tidak diperbolehkan memberikan zakat fitrah diberikan kepada anak yatim piatu. Tidak boleh zakat fitrah itu diserahkan kepada yayasan yatim piatu, mengatasnamakan yang dikasih itu adalah anak yatim piatu. Al-Quran menegaskan 8 kelompok yang berhak menerima itu, tidak ada satupun di situ dicantumkan nama yatim, status yatim ataupun piatu. Lalu bagaimana kalau anak yatim piatu itu miskin? Maka diperbolehkan, sah, boleh memberikan zakat fitrah diberikan kepada anak yang yatim piatu yang statusnya fakir atau miskin. Tapi ketika menyerahkan itu diberikan atas nama fakir atau miskin, bukan atas nama yatim piatu. Ini agar supaya kita ini ketika melakukan kebaikan itu, Allahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha bagus dan Allah tidak akan menerima kecuali dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang baik. Didapatkannya dengan cara yang baik, prosedurnya dengan baik, diserahkan dengan baik, baru itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah punya niatan baik, dihasilkan dari pekerjaan yang baik, sudah diserahkan tapi penyerahannya tidak tepat, tidak sesuai yang ditentukan, itu namanya tidak diserahkan dengan cara yang baik. Allahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kita harus punya kepedulian kepada fakir miskin. Zakat itu adalah kotoran. Kotoran itu harus dibuang, kotoran harus disingkirkan, harus dipisahkan. Harta kita itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya, zakat itu adalah kotoran, maka kotoran itu kalau tidak dipisahkan, tidak dibuang, maka harta yang bagus itu akan terkontaminasi, akan tercampur dengan harta yang jelek, yang pada akhirnya semua harta itu bercampur antara yang bagus dengan yang jelek. Akhirnya yang bagus juga ikut kena imbasnya jeleknya. Kotoran itu harus dibuang, seperti hanya analog giganya, seperti ketika kita ini makan, kita habis berbuka, ketika berbuka itu makan yang enak-enak, yang lezat-lezat, ada ayam bakar, ada sapi dan lain sebagainya, lezat-lezat. Ketika makan itu sudah kenyang, lalu perut kita ini sakit, perut kita ini mau mengeluarkan kotoran. Ketika mengeluarkan kotoran, muncul sifat bakhilnya, muncul sifat meditnya, bahasa Inggrisnya muncul sifat cerkengnya, yang pada akhirnya ketika keluar, mau dikeluarkan, apa katanya, nafsunya, ini eman-eman, ini tadi sate, ini kalau dikeluarkan eman-eman, apa yang terjadi? Maka perutnya, badannya itu akan menjadi sakit gara-gara tidak dikeluarkan kotorannya. Zakat itu adalah kotoran dan harus kita pisahkan, harus kita keluarkan agar supaya badan kita sehat, keluarga kita sehat, dan harta kekayaan kita ini juga sehat dan bersih. Maka kita ini punya kepedulian, harus punya kepedulian. Kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, itu dalam rangka membangun hubungan baik dengan Allah, yang itu dikenal dengan hablum minallah. Tapi jangan lupa kita punya kewajiban untuk membangun hubungan baik dengan sesama manusia yang dikenal dengan istilah hablum minan nas. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita ini menjadi orang yang paripurna, hidup sempurna, nanti meninggal dalam keadaan sempurna, dan nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Dan inilah orang-orang yang sempurna, orang-orang yang mengikuti perintahnya Allah, berjalan di jalan yang baik, maka orang itu akan ditunjukkan oleh Allah dan akan ditempatkan di tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi para pemirsa sekalian. Awalan wa akhiran, mohon maaf atas kata tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sejatinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.